Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah malam hari ini ya, ini tengah malam ya. Saya buat konten ini karena besok pagi saya ada agenda, jadi mungkin besok saya nggak buat konten ya. Jadi saya siapkan kontennya malam hari ini. Eh, Ketika saya posting ya beberapa hal tentang keuangan, ada satu selentingan dari seorang sahabat. Mas Pres ini kok ngomongnya sekarang tentang duit, duit dan duit ya itu. Saya ingin ceritakan ya latar belakang kenapa kemudian saya sekarang banyak posting atau nge-share tentang keuangan. Insya Allah jangan khawatir ya teman-teman, walaupun saya sering share tentang keuangan, kerangka berpikirnya masih benar karena saya masih berusaha untuk selalu terikat dengan hukum syara ya dalam hal pengelolaan keuangan, baik ketika make money dalam menghasilkan income ataupun eh, ketika melakukan budgeting atau mengelola keuangan gitu. Jadi pandangan bahwa dalam pengelolaan keuangan itu harus terikat dengan hukum syara itu menjadi asas fundamental dari pembahasan pengelolaan keuangan yang saya share di dalam baik itu di Instagram maupun di channel YouTube ini. Oh ya, jangan lupa di subscribe ya teman-teman channel YouTube ini. Itu kerangka dasarnya. Kemudian yang kedua, saya pribadi memang ada pengalaman khusus tentang keuangan ini. Sebagai story aja, memang saya tidak belajar mendalam ketika dulu sekolah ya, dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai perkuliahan sampai bekerja. Awal bekerja sampai beberapa tahun setelah bekerja itu nggak ada interest sama sekali, nggak ada ketertarikan dengan dunia keuangan, tentang pengelolaan keuangan. Bukan karena saya nggak tertarik ya, tapi memang blast sama sekali nggak ada informasi tentang pengelolaan keuangan, tentang hal bagaimana kita mengelola uang, bagaimana kita menganggarkan, itu nggak ada di dalam otak saya. Jadi yang namanya uang itu saya sepertinya sudah dikondisikan sejak kecil, kemudian tumbuh sampai pekerjaan, uang itu ya akan datang ya. Kalau kita butuh uang sementara saya belum bekerja, tinggal minta uang sama orang tua, kan gitu. Toh biaya saya sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi itu dibiayai oleh orang tua. Tidak ada satu peser pun yang karena keringat saya sendiri. Nah, otomatis ketika bekerja, setelah kuliah saya diterima bekerja di salah satu rumah sakit ya. Otomatis saya dapat gaji bulanan. Lagi-lagi itu seperti dalam tanda kutip ya memanjakan saya dalam hal keuangan, karena ya setiap bulan saya dapat gaji gitu ya, sampai akhirnya pada satu titik karena dinamika kehidupan yang beragam ya, saya merasakan bahwa mempelajari keuangan itu penting. Saat itu ketika anak saya Syahmi ya, itu dari TK mau masuk SD, jadi sekolahnya di SDIT ya, itu uang pangkalnya, uang masuk pertama kali itu ternyata adalah sekali gaji saya dalam satu bulan. Ya, ini membuat kemudian saya berpikir, jadi kan kelabaan ya waktu itu, tapi alhamdulillah bisa selesai. Tapi itu kan tetap membuat saya berpikir ulang tentang, oh ternyata selama ini saya ada yang salah dalam mengelola uang. Nah, saya belajar, ketemu dengan salah seorang sahabat SMP dulu. Kita SMP bareng selama 3 tahun. Dia profesinya sebagai internet marketer. Saya datang ke rumahnya, auranya udah beda. Jadi kalau aura saya mungkin pegawai, dia auranya entrepreneur ya. Karena saya dasarnya adalah hobi membaca, sementara di rumahnya itu ada banyak banget buku ya tentang keuangan, tentang bisnis.
Maka saya iseng baca ya. Nah, di sana ketemu beberapa buku yang kemudian membuat saya tertarik untuk belajar tentang keuangan secara mendalam. Membaca sampai akhirnya saya kemudian sangat tertarik. Karena saya punya pengalaman yang tidak mengenakkan tadi ya, tentang ketika anak sekolah tadi. Sampai kemudian dari banyak bacaan itu sampai tercetus dalam pikiran saya bagaimana caranya bisa kaya. Apa sih yang membedakan antara orang kaya dengan orang miskin? Nah, kemudian saya belajar referensi, dari beragam referensi, banyak banget buku yang saya baca. Dan itu memenuhi kepala saya ya. Nah, oleh karenanya, karena daripada penuh di dalam kepala, ya saya share. Baik itu dalam bentuk YouTube, video seperti ini, ataupun dalam bentuk uh, carousel ya, di Instagram atau story di Instagram atau di WhatsApp atau di Facebook. Itu yang gratisan. Walaupun saya juga alhamdulillah sekarang punya beberapa kelas tentang pengelolaan, kelas online ya, short course 30 hari jago kelola uang, yang insya Allah diikuti oleh sekitar 80 lebih peserta. Alhamdulillah ya, sudah berjalan batch yang pertama di bulan ini dan akan berlanjut di batch-batch yang berikutnya. Itu berbayar kalau yang itu ya. Nah, itulah kenapa kemudian membuat saya menjadi antusias. Makanya bisa dibilang saya ini seorang financial enthusiast ya. Jadi orang yang antusias, orang yang semangat ketika membahas tentang keuangan. Karena memang referensi di kepala saya itu banyak sekali ya, tentang keuangan. Walaupun memang dari sudut pandang Islam, banyak buku-buku yang saya baca itu kerangka berpikirnya itu adalah kapitalis ya. Karena penulis-penulisnya dari orang barat, atau kalau pun ditulis oleh penulis Indonesia itu referensinya biasanya adalah dari negara-negara barat. Maka karena saya sudah ya sedikit-sedikit ngaji, kemudian saya juga belajar tentang fikih muamalah dengan para ustadz, para guru, di dalam satu kerangka ya, di dalam kajian kitab ya. Alhamdulillah saya bisa menyaring ya, mana yang harus saya ambil, mana yang tidak boleh saya ambil, sekedar hanya untuk diketahui sebagai bahan edukasi agar teman-teman yang menonton konten saya ini tidak melakukan hal yang sama gitu ya. Kemudian saya bisa menyaring ya, mana yang boleh diambil dalam hal konteks strategi teknis ya, yang itu tidak terkait dengan suatu mabda atau ideologi tertentu. Artinya itu bisa diterapkan. Contoh ya, misalnya tentang kebiasaan kita untuk mencatat uang masuk dan uang keluar. Itu baik itu finansial, pengelolaan finansial di timur dan barat gitu ya. Barat itu kapitalis, itu hal yang umum ya, hitung-hitungan untung rugi gitu ya. Walaupun di dalam Islam juga ada pembahasan khusus tentang itu. Misalnya tentang kimah madiyah ya, bahwa kalau kita melakukan suatu bisnis itu kan tujuannya adalah untuk mencapai kimahnya madiyah, keuntungan. Kalau tolong menolong maka akadnya kan tabaruat ya. Nah, banyak hal yang dibaca, yang saya baca, baik itu referensi dari barat, buku-buku barat, ataupun dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Saya sendiri terkesan ya dengan kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani untuk khusus pembahasan tentang keuangan ini di dalam kitab Nidhamul Iqtisad fil Islam ya, sistem ekonomi Islam. Itu kemudian kalau buku-buku, saya banyak terinspirasi dari tulisan Robert T. Kiyosaki. Walaupun orang ini menjadi kontroversi ya, bukunya menjadi banyak pertanyaan orang, tapi bagi saya sendiri insightful ya, memberikan banyak masukan bagaimana membangun literasi kecerdasan keuangan itu. Ada sekitar 15 buku yang sudah saya baca, dan itu sudah diterjemahkan oleh penerbit Gramedia. Teman-teman bisa baca. Memang tidak ada saran khusus tentang finansial, tetapi sifatnya adalah membangun mindset. Misalnya tentang cash flow quadrant, tentang laporan keuangan, tentang neraca, tentang aset, tentang liabilitas. Itu sangat membekas ya bagi saya pribadi, dan kemudian karena membekas inilah kemudian saya share ke dalam bentuk postingan YouTube atau di Instagram.
Itu sebenarnya yang melatar belakangi kenapa kemudian saya dalam beberapa tahun atau beberapa bulan terakhir itu banyak posting tentang keuangan dan bisnis. Ya tidak lebih dari sekedar pertama untuk menumpahkan apa yang ada di dalam kepala saya ya, karena memang banyak sekali buku financial yang saya baca. Kemudian yang kedua, saya ingin sharing ya kepada teman-teman semua tentang uh, manisnya mempelajari keuangan gitu ya. Nah, pertama tentu saya bisa lebih aware dalam hal pengelola keuangan, dan saya bisa tidak mengulangi lagi jatuh terperosok dalam lubang yang sama. Jadi alhamdulillah sekarang kalau anak saya misalnya nanti masuk SMP, masuk SMA, dan kalau dia mau kuliah misalnya atau mungkin S2, itu sudah saya siapkan ya dari segi keuangannya. Itu teman-teman yang bisa saya share malam hari ini. Sudah 11 menit ternyata ya, cukup lumayan lah kalau teman-teman nonton nanti bisa ngantuk. Terima kasih sudah menyimak. Lanjut minum teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.